Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Quote of the Week episode yang ke-7. Kali ini kita akan bicara tentang quote-nya Sir Isaac Newton yang mengatakan bahwa the more time and devotion one spends in the worship of false gods, the less is able to spend in that of the true one. Semakin banyak waktu dan kesetiaan dihabiskan untuk menyembah Tuhan yang palsu, maka semakin sedikit yang bisa dia lakukan untuk menyembah Tuhan yang benar. Dari pernyataan Newton itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa Newton itu paham tentang adanya Tuhan-Tuhan yang palsu tadi. Paham juga adanya banyak orang yang mempertuhan atau menyembah Tuhan yang palsu tadi. Begitu juga yang memahami tentang Tuhan yang benar itu hanya satu saja. Ya, begitu juga dia meyakini bahwa waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu terbatas, sehingga kalau banyak waktu yang dimanfaatkan untuk menyembah Tuhan yang palsu, tentu saja tinggal sedikit waktu yang tersisa untuk menyembah Tuhan yang benar. Naudzubillah. Teman-teman semuanya, adanya orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang palsu tadi dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia itu ada yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tadi seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sedangkan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya terhadap Allah. Nah, di sini kita ada kata kunci yang perlu kita perhatikan di situ, yakni andada, yang merupakan jamak dari nidun. Nidun sendiri artinya yang serupa atau sering dimaknai juga lawan, atau bisa diartikan bahwa nidun itu adalah segala sesuatu yang dijadikan Tuhan selain Allah. Makna yang sejalan juga diberikan oleh Imam Tabatabai di dalam kitab tafsirnya Al-Mizan, yang mengatakan bahwa yang namanya nidun itu segala sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk dijadikan sekutu Allah. Naudzubillah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita koreksi kualitas tauhid kita masing-masing. Boleh jadi secara tidak sadar kita sudah mencintai sesuatu yang lain lebih daripada cinta kita kepada Allah, atau sama dengan cinta kita kepada Allah. Coba kita perhatikan bagaimana cinta kita kepada sepak bola. Sedang sibuk sekarang ini akan bermain nanti ke klub Argentina gitu ya, dengan timnas ya, sebentar lagi kan itu ya. Barangkali di antara kita sudah banyak yang merancang untuk menyaksikan di di Jakarta sana, mengeluarkan uang, waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya untuk sampai ke sana dan bisa menyaksikan pertandingan itu kan gitu ya. Di samping itu juga dalam keseharian bagaimana sikap kita terhadap bola dan bagaimana sikap kita kepada Allah. Kalau nonton bola misal saja berubah dari satu channel ke channel lainnya, ya, bagaimana kalau kita mendengar kajian? Apakah kita juga mengejar kajian itu dari satu channel ke channel lainnya? Nah, itu menjadi pertanyaan untuk kita semuanya kan gitu. Begitu juga bagaimana cinta kita kepada harta. Harta seharusnya merupakan bagian dari cinta kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk menghambakan diri kepadanya. Sedang kita untuk menghambakan diri butuh hidup, kita perlu hidup perlu makan, kita perlu mencari uang untuk makan, kan gitu ya. Begitu juga untuk hidup kita perlu pendidikan, maka kita perlu mencari uang untuk biaya pendidikan. Di samping itu juga Allah mewajibkan kita untuk beribadah haji. Untuk menunaikan ibadah haji perlu biaya puluhan bahkan ratusan juta rupiah, maka kita perlu mencari uang untuk menunaikan ibadah haji itu. Nah, itu merupakan bagian dari cinta kita kepada Allah, bukan terbalik ya. Allah nomor 2, sedang cinta kepada kita kepada harta, kepada semakin bertambahnya rekening kita, itu menjadi nomor 1. Naudzubillah.
Nah, teman-teman semuanya kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 22 ya, di situ di akhir ayat itu dikatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kan itu. Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan Allah. Fala taj'alu lillahi andad kan itu. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan selain Allah tadi kan itu. Wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui bahwa yang namanya Tuhan itu yang patut disembah itu ya hanya satu saja. Ya, tidak ada yang lain selain Allah kan gitu. Nah, itu menjadi peringatan bagi kita semuanya kan gitu. Nah, teman-teman semuanya, banyak orang mengatakan bahwa Albert Einstein itu adalah ateis dan memang dia pernah mengatakan bahwa dirinya ateis. Akan tetapi di masa tuanya dia mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhannya Spinoza. Spinoza itu adalah ahli filsafat ketuhanan ya, warga negara Belanda, Baruch de Spinoza. Yang konsep ketuhanannya itu merupakan jawaban dari pertanyaan René Descartes, seorang filsafat ketuhanan yang lain yang mempertanyakan tentang bagaimana menyatukan substansi Tuhan dengan rohani dan jasmani. Nah, maka dia kemudian Spinoza mengatakan kalau Tuhan itu memiliki substansi, maka substansi Tuhan itu harus berasal dari dirinya sendiri, tidak memerlukan sesuatu yang berasal dari luarnya untuk mendefinisikannya, untuk memberikan gambaran tentang dia. Artinya Tuhan yang benar itu, substansi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang memang betul-betul tidak tergantung kepada segala sesuatu yang lain. Yang dikatakan qiyamuhu binafsi, berdiri di sendiri kan gitu. Ya, bahkan dalam konsep Spinoza itu segala sesuatu yang lain yang ada di jagat raya ini berasal dari dia. Ya, maka orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu berasal segala sesuatu adalah milik Allah, dia berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya segala sesuatu itu akan kembali kepadanya kan gitu. Nah, luar biasa ini. Allahus Somad, Allah tempat tergantung segala sesuatu dalam konteks ini kan gitu. Nah, kalau segala sesuatu yang ada di jagat raya ini berasal dari dia, segala sesuatu tadi memerlukan dia. Ya, tentu saja segala sesuatu tadi tidak ada yang sama seperti dia. Mukhalafatul lil khawadis kan gitu. Ya, begitu juga karena segala sesuatu ini memerlukan atau sangat tergantung kepada dia untuk mempertahankan eksistensinya yang ada di jagat raya ini. Allah ya sebagai Tuhan tadi harus memiliki sifat abadi, bako. Segala sesuatu yang sifatnya abadi, tidak mempunyai akhir, itu tentu tidak punya awal, kidam kan gitu. Dan bahkan Spinoza sendiri mengatakan Tuhan dalam konsep seperti ini adalah Tuhan yang satu, esa, wahdaniyah. Kita tahu itu adalah tauhid. Yang definisinya tauhid itu adalah al-i'tiqadu bi wahdaniyatillah, yakni keyakinan kepada keesaan Tuhan. Teman-teman semuanya, kalau Newton sendiri paham tentang tauhid, Einstein di situ sendiri mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhannya Spinoza, tauhid definisinya tadi, bagaimana dengan kualitas tauhid kita? Ya, karena itu perlu kita senantiasa setiap saat untuk mengkoreksi, untuk melakukan evaluasi diri terhadap tauhid kita ini. Jangan-jangan kita tidak menyadari bahwa diri kita sudah keluar dari tauhid tapi masih merasa bahwa diri kita tauhid. Maka perlu kita koreksi, kita lihat cinta kita kepada sesuatu yang lain, kita bandingkan dengan cinta kita kepada Allah. Ya, kalau cinta kita kepada bola masih jauh lebih hebat daripada cinta kita kepada Allah, sehingga mudah untuk bangun malam menonton bola daripada sholat malam, nah itu amat sangat mengkhawatirkan. Ya, perlu kita perbaiki. Bagaimana juga dengan cinta kita tentang harta, ya, yang berlebihan, ya, waktu-waktu kita habiskan untuk berbicara tentang harta, memikirkan harta, mencari harta, menumpuk, menimbun harta, berbangga-bangga dengan harta, memanfaatkan banyak harta untuk kepentingan hawa nafsu, naudzubillah. Ya,
Seharusnya orang beriman itu cintanya betul-betul amat sangat tinggi kepada Allah, sedang harta itu hanya merupakan bagian seperti kita bicarakan selama ini kan gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian terbalik. Naudzubillah. Ingat ya bahwa Allah sendiri berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, kan itu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, sedangkan dia sedang memberikan pelajaran kepada dia, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kalian menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang besar. Naudzubillah. Kita paham bahwa syirik itu dosa yang tidak akan terampuni kan itu, bahkan bisa menghapuskan seluruh amal soleh kita. Ingat, adanya 3 kelompok manusia yang masuk neraka pertama kali. Itu adalah orang-orang yang mereka itu berharap pujian dari manusia, ya, bukan berharap pujian dari Allah kan gitu. Artinya itu syirik kecil. Syirik kecil saja, ya, namanya riya tadi, sudah mampu memasukkan neraka, apalagi kalau ya, kemudian kita melakukan syirik yang besar. Naudzubillah. Teman-teman semuanya, begitu apa yang kita bisa bicarakan. Jangan sampai kemudian kita keliru. Orang-orang lain sudah bertauhid dengan hebat, tapi ternyata tauhid kita kosong melompong. Naudzubillah. Semoga bisa menjadi koreksi bagi kita semuanya untuk memperbaiki kualitas tauhid kita sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.